Pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan status festival berdendang bergoyang menjadi penyidikan. Penanggung acara pun terancam menjadi tersangka. Polisi menemukan adanya unsur pidana terkait kasus kericuhan konser musik berdendang bergoyang di Istora Senayan, Jakarta. Panitia diketahui menjual tiket melebihi izin kapasitas penonton. Dalam surat permohonan kegiatan acara, jumlah penonton tertera sebanyak 3.000 orang. Namun tiket konser musik berdendang bergoyang yang dijual panitia mencapai 21.000 penonton. Dari temuan ini, polisi menaikkan status kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan. Setelah memeriksa 14 orang saksi, penanggung jawab acara berinisial HA terancam bisa menjadi tersangka. Jika pada proses penyidikan didapati lagi fakta-fakta lain, tidak menutup kemungkinan ada terlapor lainnya. Kepada terlapor diduga setelah melakukan pelanggaran ataupun melanggar ketentuan pasal 360 ayat 2 dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sementara saat ini masih satu, inisial HA. Festival musik berdendang bergoyang sedianya digelar 3 hari sejak Jumat 28 hingga Minggu 30 Oktober 2022. Namun polisi mencabut izin acara di hari terakhir untuk mencegah jatuhnya korban. Dari Jakarta, Ranis Konstanjaya, iNews melaporkan. Ribuan elemen buruh berkumpul untuk menggelar aksi demo di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta Selatan. Ya, aksi ini menuntut pemerintah untuk kesejahteraan para buruh di seluruh Indonesia. Ribuan elemen masyarakat yang terkumpul dari beberapa partai buruh di Indonesia ini menggelar unjuk rasa menuntut kesejahteraan di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta Selatan. Mereka mulai berkumpul pada pukul 10 pagi tadi dengan membawa 4 tuntutan. Di antaranya meminta pemerintah untuk menaikkan UMR 2023 menjadi 13%. Para buruh juga menuntut pemerintah untuk segera mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dan pemirsa, untuk mengetahui tuntutan aksi buruh tersebut sudah bersama kami rekan Nasta Syafrina langsung dari depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta. Nasta, bagaimana jalannya demo pada siang hari ini? Ya, selamat siang Pram dan juga Arlista. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan juga Partai Buruh Indonesia, tidak hanya itu juga beragam organisasi buruh yang ada di seluruh Indonesia ini menggelar aksi demo di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Bisa dilihat juga di layar kaca Anda ini, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, ribuan warga ataupun juga massa buruh ini berkumpul di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan hingga sampai saat ini pun juga mereka terus berorasi dan juga menyuarakan tuntutannya. Di sini terdapat 4 tuntutan, di antaranya ini yang pertama mereka meminta pemerintah untuk segera menaikkan UMR 2023 menjadi 13%. Tidak hanya itu, untuk tuntutan yang kedua ini juga untuk menghindari dan juga mengantisipasi adanya PHK massal pada saat ancaman resesi 2023 nanti. Mereka juga meminta pemerintah untuk tidak melakukan PHK massal pada 2023 nanti. Dan yang ketiga ini tetap untuk tuntutannya, yaitu meminta pemerintah untuk segera menurunkan ataupun juga mencabut
mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dan apabila nanti pada pertengahan bulan Desember 2022 nanti pemerintah masih tetap belum mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, ini mereka akan sekitar ada 5 juta buruh ini akan mogok di seluruh Indonesia dan tidak akan bekerja di perusahaan tersebut. Dan yang keempat ini juga mereka meminta pemerintah untuk mengesahkan RUU PPRT. Dan hingga sampai saat ini pun juga tepatnya pada pukul 11:37 waktu Indonesia bagian Barat ini, ribuan massa masih terus berorasi dan menuntut 4 tuntutannya ini di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Tidak hanya itu, Arlista, Pram, dan juga pemirsa, di sini juga mengingat ada 1.000 massa, aparat kepolisian pun juga andil dan juga mengamankan perjalanan demo ini agar berjalan dengan lancar. Dan nantinya apabila di sekitaran di kawasan gedung Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini akan ada kemacetan, nantinya juga di sekitaran Jalan Gatot Subroto ini akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Namun jika kita melihat di sini masih belum terdapat kemacetan, sehingga untuk arus lintasnya ini masih berjalan padat merayap. Pram. Baik, terima kasih banyak Nasta Syafrina atas laporannya langsung dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Semoga berjalannya demo ini aspirasi para buruh diterima ya. Secara kondusif ya. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Melambungnya harga kedelai dunia mengakibatkan harga tempe dan tahu naik. Ya pemirsa, sebagian pedagang mensiasatinya mahalnya harga kedelai dengan memperkecil ukuran tahu tempe jualan mereka. Ya pemirsa, naiknya harga kedelai dunia membuat harga tahu dan tempe di pedagang lokal kembali naik. Sejumlah pedagang di pasar Palmerah, Jakarta Barat telah menaikkan harga karena harga jual dari produsen pun telah naik. Untuk harga tempe yang sebelumnya dijual seharga Rp5.000 kini naik menjadi Rp5.500 per papan. Dan untuk tahu juga naik dari Rp6.500 ke Rp7.000. Para pedagang berharap pemerintah menekan harga kedelai agar harga tahu dan tempe kembali stabil. Sementara itu, di sentra industri tahu tempe di kawasan Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat sudah kembali beroperasi pasca mogok produksi beberapa waktu lalu. Perajin menyiasati kenaikan harga kedelai dengan menaikkan harga dan memperkecil ukuran, serta menurunkan jumlah produksi. Sebelumnya, seluruh perajin tahu di Jawa Barat mogok produksi sejak 28 hingga 30 Oktober 2022 lalu. Aksi ini sebagai bentuk protes karena harga kacang kedelai yang kian meroket. Dan pemirsa, harga kedelai ini terus menjulang dalam beberapa waktu ini. Untuk mengetahui berapa harga kedelai di pasaran, sudah ada rekan kami di dua lokasi berbeda, itu ada Lika Apriliani di Pasar Palmerah Jakarta dan Desi Juliani langsung dari Sentra Industri Tahu Tempe di Cibuntu, Bandung, Jawa Barat. Namun kita ke Lika terlebih dahulu. Lika, di pasaran sekarang berapa harga tempe, Lika? Ya baik Arlista, Pram, dan juga pemirsa, memang harga tahu dan tempe ini terpantau meroket naik ini sejak bulan Oktober 2022. Di mana untuk di Palmerah sendiri harga tempe dan juga tahu ini ada sebagian para pedagang sudah menaikkan hanya selisih Rp500 saja. Di mana harga tempe yang sebelumnya Rp5.000 ini kini menjadi Rp5.500 dan juga ada tahu yang darinya Rp6.500 kini menjadi Rp7.000. Adapun sebagian lagi para pedagang ini mensiasati dengan mengurangi dari bentuk produk mereka. Mereka tidak ingin menaikkan harga dikarenakan jika mereka menaikkan harga maka pembeli ini akan berkurang secara drastis. Jika kenaikan harga ini terus terjadi maka akan berimbas pada kenaikan atau pada mogoknya produsen dari tempe dan tahu. Seperti halnya yang berada di Bandung, ini sudah terhubung dengan rekan kami Desi Juliani. Desi, silakan dengan laporan Anda.
Ya, Lika, tidak jauh berbeda seperti di Pasar Palmerah, Jakarta, di sentra industri tahu tempe Cibuntu juga perajin melakukan sejumlah penyesuaian. Yang pertama adalah terkait dengan memperkecil ukuran tahu dan tempe, kemudian juga menaikkan harga, dan yang terakhir adalah menurunkan jumlah produksi. Ini saya akan menunjukkan kepada Anda, pemirsa, untuk ukuran tahu dan tempe yang dijual di tingkat perajin di tahu Cibuntu, ini untuk tempe saja. Ini ukuran 250 gram, pemirsa, dengan ukuran 10 dikali 20 cm. Ini dijual seharga Rp3.500 untuk tingkat perajin. Dari sebelumnya untuk ukurannya sendiri ini 11 kali 20 cm begitu. Kemudian juga untuk tahu sendiri yang ini, yang biasanya dijual seharga Rp4.500, di tingkat perajin ini dijual seharga Rp5.000. Dan untuk ukurannya sendiri juga diperkecil, biasanya 10 kali 11 cm, kini hanya 10 kali 10 cm. Itu untuk penyesuaian dari pengrajin dari sisi ukuran tahu dan tempe dan juga dari sisi harga. Kemudian selain itu juga ada penyesuaian lainnya dari jumlah produksi, yang biasanya dalam sehari perajin ini bisa memproduksi sekitar 5 kuintal untuk bahan baku tahu dan tempe, namun sekarang hanya 3 kuintal saja. Dan tentu saja untuk harga kedelainya ini sendiri di wilayah Bandung dijual seharga Rp13.700 per kilogramnya. Sedangkan untuk garam ini dijual seharga Rp160.000 per 50 kg. Dan tentu saja tadi kami sempat berbincang dengan pengrajin, harapannya adalah pemerintah segera melakukan penyesuaian atau segera mengeluarkan kebijakan terkait dengan kenaikan bahan baku tahu dan tempe ini. Karena bukan hal yang tidak mungkin jika harga terus-menerus naik, perajin juga bisa gulung tikar. Mengingat di tahun ini adalah kali ketiga untuk kenaikan harga bahan baku tahu dan tempe. Arlista, Pram. Oke, Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung, dan sebelumnya ada Lika Apriliani melaporkan langsung dari Jakarta tentang kenaikan harga kedelai. Terima kasih rekan-rekan.